warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berta Sania akan menjelaskan tentang pengertian sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau decision support system adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Nah, sistem pendukung keputusan ini untuk menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi, serta mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik dan secara tepat. Sistem pendukung keputusan merupakan implementasi teori-teori dari ilmu-ilmu seperti operation research. Hanya bedanya adalah bahwa jika dulu untuk mencari penyelesaian masalah yang dihadapi harus dilakukan perhitungan iterasi secara manual. Nah, kalau sekarang komputer PC telah menawarkan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang sama dalam waktu yang relatif singkat. Di slide ini kita membahas tentang sistem pendukung keputusan. Yang pertama ada membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung manajer dalam mengambil keputusan suatu masalah. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas bukan efisiensi pengambilan keputusan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caca Ningrum. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih karakteristik utama dari sistem pendukung keputusan atau SPK. Menurut Sparkwe dan Watson, mendefinisikan bahwa sistem ini adalah sistem yang memiliki 5 karakteristik utama, dan ini saya akan menyebutkan satu persatu ya. Yang pertama adalah sistem yang berbasis komputer. Yang dimaksud di sini adalah sistem pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas. Masih berkaitan dengan yang pertama, yaitu digunakan untuk membantu para pengambil keputusan. Jadi informasi yang berkualitas tadi dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan. Terus yang ketiga ada untuk memecahkan masalah-masalah yang rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual. Selanjutnya, melalui cara simulasi yang interaktif. Simulasi yang interaktif adalah dengan cara menggambarkan ciri menjadi suatu grafik atau kurva itu. Terus yang kelima ini di mana data dan model analisis sebagai komponen utama. Selanjutnya ada tahapan sistem pendukung keputusan. Yang pertama ada definisi-definisi dari masalah yang ada. Terus ada pengumpulan data atau elemen informasi yang relevan. Relevan di sini tuh masih berhubungan erat dengan masalah yang sedang dihadapi. Terus yang ketiga adalah pengolahan data menjadi informasi baik dalam bentuk laporan grafik maupun tulisan. Sama tadi saya juga sudah menjelaskan di poin keempat. Terus poin terakhir ada menentukan alternatif solusi, bisa dalam presentase. Jadi kita itu harus menentukan beberapa pilihan solusi untuk masalah yang kita hadapi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat sistem pendukung keputusan. Yaitu yang pertama, memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Lalu yang kedua, ada membantu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, terutama pada permasalahan yang kompleks. Yang ketiga, dapat menghasilkan solusi yang lebih cepat dan hasil yang lebih dapat diandalkan. Dan yang terakhir, menjadikan stimulan bagi para pengambil keputusan dalam memahami masalah karena mampu menghadirkan berbagai solusi alternatif. Yang kedua, yang selanjutnya, saya akan membahas tentang komponen sistem pendukung keputusan, yaitu ada 3, database management, lalu ada model base, dan juga ada user interface. Saya akan membahas dulu tentang database management, yaitu subsistem dari data yang terorganisir dalam database. Jadi di database itu ada 2 data, yaitu yang pertama data internal dan juga data eksternal. Data internal contohnya itu seperti pembayaran bulanan, terus
penaksiran penjualan yang akan datang, dan juga cost of out stock item. Lalu data eksternal itu contohnya seperti data industri, data riset marketing, dan juga data sensus. Contoh atau jenis dari database manajemen ini yaitu MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server. Lalu yang kedua ada model base, yaitu model yang mewakili masalah dalam format kuantitatif sebagai dasar simulasi atau pengambilan keputusan, termasuk tujuan permasalahan, komponen terkait, keterbatasan yang ada, dan hal-hal yang terkait lainnya. Di sini saya mengambil beberapa dari model base ini. Yang pertama ada optimalisasi, yaitu mencari yang terbaik. Contohnya itu seperti membuat jadwal, pembuat perbandingan linear programming, simulasi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada statistik atau matematis, yaitu menggambarkan masalah dengan standar kuantifikasi yang ada. Contohnya itu seperti forecasting, fungsi kemungkinan atau probabilitas, dan juga proyeksi penjualan. Yang terakhir dari model base yaitu adalah finansial, yaitu mencari kesempatan yang lebih menguntungkan. Contohnya itu seperti investasi, cash flow, dan lain sebagainya. Yang terakhir dari komponen sistem pendukung keputusan yaitu adalah user interface, yaitu menggabungkan antara dua komponen sebelumnya, yaitu manajemen database dan model basis tergabung dalam 3 komponen atau user interface. Next, selanjutnya saya akan membahas tentang tahap pengambilan keputusan. Yang pertama ada tahap pemahaman atau intelligence phase, yaitu merupakan proses penelusuran atau pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan juga diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah. Lalu yang kedua adalah tahap perencanaan, yaitu merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Merupakan representasi kejadian nyata yang disederhanakan sehingga itu diperoleh proses validasi dan sertifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti masalah yang ada. Selanjutnya ada tahap pemilihan yaitu choice phase, merupakan pengembangan dan pencarian maksudnya pemilihan terhadap di antara berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan atau dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Yang terakhir adalah tahap implementasi atau implementation phase, yaitu merupakan tahap yang dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada perencanaan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Selanjutnya, jenis keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram. Keputusan ini bersifat berulang dan rutin, sehingga suatu prosedur pasti telah dibuat, sehingga keputusan tersebut tidak perlu diperlakukan de novo atau sebagai sesuatu yang baru tiap kali terjadi. Secara alamiah, hampir semua masalah rutin dan berulang memiliki parameter persoalan yang telah diketahui dan terdefinisi dengan baik, sehingga jawaban atau proses pengambilan keputusan pun bersifat rutin dan terjadwal. Contohnya, keputusan untuk memberikan kredit kepada pelanggan lama hanya membutuhkan pengetahuan tentang batas kredit pelanggan dan saldo saat ini. Yang kedua, keputusan tak terprogram. Keputusan ini bersifat baru, tidak terstruktur, dan jarang konsekuen. Tidak ada metode yang pasti untuk menangani masalah ini, karena belum ada sebelumnya atau karena sifat dan struktur persisnya tak terlihat atau rumit. Keputusan tidak terprogram dapat didukung oleh bantuan dari keputusan yang diambil berdasar hasil komputer.
yang berfungsi untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Contohnya adalah keputusan untuk pengembangan teknologi baru dan pengembangan jenis usaha baru. Selanjutnya, tingkat teknologi dalam sistem pendukung keputusan. Yang pertama, sistem pendukung keputusan, final product atau aplikasi DSS yang nyatanya menyelesaikan pekerjaan yang kita inginkan disebut dengan spesifik DSS. Contohnya, Houston Mineral membuat DSS untuk menganalisis joint venture. Yang kedua, pembangkit sistem pendukung keputusan adalah software pembangunan terintegrasi yang menyediakan sekumpulan kemampuan untuk membangun spesifik DSS secara cepat, tak mahal, dan mudah. Contohnya Lotus 123 dan Microsoft Excel. Yang ketiga, peralatan sistem pendukung keputusan. Level terendah dari teknologi DSS adalah software utility atau tools. Elemen ini membangun pengembangan baik DSS generator atau FDSS. Contohnya grafis, hardware dan software, editor, query system, random number generator, dan spreadsheet.